Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ningsih, NPM 719212829. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem ekonomi koperasi. Bagaimana dengan sistem ekonominya Indonesia? Indonesia termasuk negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran yang dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi diatur oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Di dalam sistem demokrasi ekonomi ini, segala produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sedangkan produksi yang lainnya diserahkan pada pasar. Terhadap produksi yang lain ini, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas pasar saja. Sistem demokrasi ekonomi yang merupakan penjabaran dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara kekeluargaan. Bentuk badan ekonomi yang paling cocok dengan sistem demokrasi ekonomi ini adalah koperasi. Secara eksplisit dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, Bung Hatta telah memasukkan koperasi sebagai bentuk badan ekonomi yang harus diselenggarakan dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, koperasi harus menjadi sokoguru perekonomian nasional. Sebelum memasukkan bentuk ekonomi koperasi dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Sebenarnya, Bung Hatta bersama 3 tokoh ekonomi Indonesia pada saat itu telah mempelajari perekonomian di beberapa negara Eropa. Hasil dari belajar itu setelah disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, lahirlah suatu bentuk ekonomi koperasi. Oleh karena itulah bentuk ekonomi koperasi dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 33. Dengan dimasukkannya bentuk ekonomi koperasi dalam Undang-Undang Dasar 45, ini diharapkan penyelenggaraan perekonomian nasional Indonesia berbasis pada ekonomi koperasi. Sistem ekonomi koperasi. Sebagai suatu sistem ekonomi, koperasi tentu memiliki jiwa atau ideologi tertentu yang menjadi karakteristiknya. Untuk memahami karakteristik koperasi Indonesia, kita harus tahu konsep dasar koperasi Indonesia, khususnya yang menyangkut pengertian dan nilai-nilai dasar, serta prinsip-prinsip koperasi. Hal tersebut telah dijelaskan di pertemuan pertama kuliah. Koperasi dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis, yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta, maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Keunggulan komparatif pelaku ekonomi. Trilogi pembangunan yaitu ada 3, pemerataan, pertumbuhan, stabilitas. Pemerataan terdapat koperasi, pertumbuhan terdapat BUMS, stabilitas terdapat BUMN. Itu ketiganya itu adalah pelaku ekonomi. Dari bangan di atas dapat disimpulkan bahwa keunggulan pelaku ekonomi BUMN lebih terfokus dalam bidang stabilitas, sedangkan BUMS lebih diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Badan usaha koperasi ditinjau dari aspek prinsip-prinsip organisasinya lebih menitiberatkan pada asas pemerataan. Seiring dengan perubahan ruang, waktu, dan nilai dalam perjalanannya, koperasi juga berperan dalam pencapaian pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Syarat pendirian koperasi. Pasal 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9/2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian koperasi di Indonesia.
Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Jumlah orang yang hadir dalam pendirian koperasi akan berbeda tergantung jenisnya. Untuk pendirian koperasi primer dihadiri oleh 20 orang dan akan lebih sedikit untuk koperasi sekunder. Syarat koperasi primer. Pendiri koperasi mengajukan akta pendirian koperasi, baik itu secara tertulis maupun secara elektronik, kepada Menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan, yaitu 2 rangkap akte pendirian koperasi bermaterai, berita acara rapat pendirian koperasi, surat bukti penyetoran modal, rencana awal kegiatan koperasi. Koperasi simpan pinjam atau KSP. Terdapat persyaratan khusus untuk KSP yang bisa dilihat pada pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018. Setelah pengajuan akta pendirian koperasi dan mendapatkan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi, maka Menteri akan menerbitkan 2 opsi surat, yaitu surat keputusan atau SK, penerimaan ataupun penolakan. Tahap dan prosedur pendirian koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 telah mengatur tentang tahapan dan tata cara pendirian koperasi, yaitu perencanaan pendirian koperasi, penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas, rapat pendirian koperasi, verifikasi nama koperasi, pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi, verifikasi dokumen permohonan, mekanisme di Sismimbahakop, pengesahan pendirian koperasi. Awal modal pendirian koperasi. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, surat utang lainnya dengan sumber yang sah. Ini juga ada syarat dan tata cara pembentukan koperasi. Syarat dan prosedur pendirian suatu koperasi perlu diketahui setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah PP 7/2021. Dalam pasal 4 PP 7/2021 menyatakan bahwa koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Menkumham. Dan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 4 Pasal 6 sampai dengan 8, rincian syarat-syarat pembentukan koperasi adalah sebagai berikut. Pertama, ada persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk, koperasi primer ataupun koperasi sekunder. Dan yang kedua yaitu ada pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota. Sedangkan keanggotaan koperasi sekunder adalah badan hukum koperasi, minimal 3 koperasi. Dan yang ketiga yaitu ada koperasi yang akan dibentuk berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Yang keempat, ada pembentukan koperasi dilakukan dengan akte pendirian yang memuat anggaran dasar. Dan yang kelima juga ada anggaran dasar koperasi minimal harus memuat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ada daftar nama pendiri. Yang kedua, nama dan tempat kedudukan. Yang ketiga, ada maksud dan tujuan serta bidang usaha yang akan dilakukan. Yang keempat, ada ketentuan mengenai keanggotaan. Yang kelima, ada ketentuan mengenai rapat anggota. Yang keenam, ada ketentuan mengenai pengelolaan.
Yang ketujuh ada ketentuan mengenai permodalan. Yang kedelapan juga ada ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya. Dan yang kesembilan juga ada ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha. Dan yang terakhir yaitu nomor 10 juga ada ketentuan mengenai sanksi, dan itu adalah syarat dan tata cara pembentukan koperasi. Dan juga ada tata cara pembentukan koperasi. Langkah-langkah dalam mendirikan koperasi harus sesuai dengan pedoman tata cara mendirikan koperasi yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah tahun 1998. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dasar pembentukan, yang kedua ada persiapan pembentukan koperasi, dan yang ketiga ada rapat pembentukan, dan yang keempat ada pengajuan permohonan untuk mendapatkan pengesahan hak badan hukum koperasi, dan yang kelima ada pendaftaran koperasi sebagai badan hukum, dan yang keenam ada pengesahan akte pendirian. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.